in the garden, yang artinya adalah di sebuah taman. Saudara, mengapa saya mau bicara tentang in the garden? Karena sebenarnya Alkitab ini adalah kisah cinta kita dengan Tuhan di sebuah taman. Taman itu bisa bicara banyak hal. Tapi mari kita melihat bagaimana kisah cinta ini dimulai dan diakhiri. Kisah cinta itu dimulai di sebuah taman yang bernama Taman Eden. Di mana Allah memadu kasih dengan makhluk ciptaannya yang paling mulia yang bernama manusia. Jadi saudara-saudara, kita di sini bisa melihat mengapa Allah menciptakan manusia itu begitu mulia. Dikatakan serupa in his own image, serupa dengan gambar Allah. Karena Allah ingin berhubungan dengan kasih dengan manusia. Nah, itu bisa terjadi kalau manusia ini walaupun tidak seperti Allah, tapi yaitu tadi serupa dengan Allah. Karena dengan demikian manusia baru bisa merasakan kasih Tuhan. Dan bukan merasakan tapi bisa merespon. Makanya Tuhan menciptakan manusia ini begitu mulia. Karena Tuhan ingin ada satu love story antara dia dengan ciptaannya. Binatang gak bisa. Binatang gak punya roh. Ya, dia punya jiwa tapi gak punya roh. Yang bisa berhubungan roh dan roh adalah manusia. Dan disinilah the love story begin. Kisah cinta itu dimulai. Firman Tuhan berkata Allah sangat senang bersekutu dengan manusia ciptaannya. Ya, seringkali datang mencari manusia. Kita tidak mengerti bagaimana hubungan, tapi begitu indah tentunya. Sampai hubungan itu kita melihat di pasal yang ketiga. Ketika dosa masuk ke Taman Eden, manusia jatuh di dalam dosa, maka hubungan yang indah, hubungan kasih antara Allah dengan manusia, antara manusia dengan penciptanya, antara Adam dengan Allah terputus, kandas hubungan itu. Karena ada dosa. Makanya hati-hati ya, jangan sampai saudara-saudara ini dialami, jauhkan Tuhan. Tapi saya mau bicara juga memperingatkan keluarga-keluarga yang sudah diberkati Tuhan, yang sudah menikmati hubungan yang indah, dijaga. Jangan izinkan ada dosa yang masuk. Karena ketika dosa itu masuk, pasti hubungan itu hancur. The love broken. Banyak keluarga-keluarga juga hancur karena dosa. Tapi jangan khawatir, Tuhan bisa memulihkan. Nah, saudara, kita melihat di sini bagaimana karena dosa, maka manusia tidak berani lagi menghadap Allah. Dikatakan ketika Allah mencari Adam, Adam, where are you Adam? Di mana engkau? Kenapa meja kita kosong? Biasanya ada secangkir gelas dengan kopi di situ. Di mana kita bisa berbincang-bincang. Kenapa Adam? Di mana engkau? Adam bersembunyi. Dia berkata, aku sudah berdosa Tuhan. Aku telanjang Tuhan. Aku tidak berani menghadap engkau. Dosa membuat kekacauan. Dunia ini sekarang kacau luar biasa. Ya karena dosa. Mungkin sudah berpikir, masa? Sudah coba nanti kalau tidak percaya tanya, datang kepada saya. Saya beritahu. Semua itu karena dosa. Hancur semuanya. Akibat dosa itu memporak-porandakan bukan hanya Adam dan Hawa, tetapi keturunan manusia, bahkan dunia ini hancur semuanya. Dan bukan itu saja, manusia harus keluar dari Taman Eden. Tidak ada lagi taman-tamanan. Mungkin kalau manusia sekarang mungkin dihancurkan semua. Sudah enggak taman-tamanan. Kalau sudah keluarga hancur. Manusia harus keluar. Dia harus pergi. Keluar dari taman yang Tuhan jadikan untuk manusia. Semuanya tinggal kenangan. Mungkin Adam menyesal. Tapi semua sudah terlanjur. Haleluya. Tapi kita bersyukur. Tuhan adalah Tuhan yang baik. Mengapa saya katakan gitu? Karena di poin yang berikutnya kita melihat bahwa kisah cinta itu, the love restored. Kasih itu dipulihkan kembali. Restored. Dikembalikan lagi, dipulihkan lagi. Kisah cinta yang terputus itu dipulihkan. Kapan itu? Pada suatu pagi dan juga di sebuah taman. Taman sekali lagi. Itulah yang terjadi di pagi hari kebangkitan Tuhan. Dan tidak kebetulan manusia pertama yang melihat Yesus. Atau Yesus menampakkan diri kepada manusia yang pertama adalah seorang wanita. Coba saudara mundur sejenak.
Di Taman Eden yang bikin masalah juga wanita. Maaf ibu-ibu ya. Tapi puji Tuhan ibu-ibu, tenang aja. Yang memulihkan juga wanita. Maria Magdalena. Jadi memang wanita itu punya peranan yang luar biasa. Makanya ibu-ibu itu penting. Peran ibu-ibu itu penting. Di dalam rumah tangga itu penting. Memang yang kepalanya adalah pria, tapi ibu-ibu itu hatinya, intinya itu di situ. Tidak kebetulan bukan? Wanita yang pertama, bahkan manusia yang pertama yang berjumpa dengan Yesus di sebuah taman. Ketika Yesus bangkit adalah Maria. Maria berpikir dia penunggu taman. Memang di taman itu. Dia pikir penunggu taman. Tapi Yesus menyapa, Maria. Suara yang tidak asing lagi. Maria. Langsung Maria sadar bahwa itulah Yesus yang dia kasih. Rabuni, guru. Dan disitulah hubungan manusia dengan penciptanya dipulihkan. Ini gambaran bagaimana kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu memulihkan hubungan manusia dengan Allah. Hubungan yang tadinya sudah terputus, yang sudah sangat jauh, sekarang dipulihkan oleh karya salib Kristus. Mari kita lihat dua ayat ini. Di dalam Ibrani pasal 10 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tadinya manusia itu sembunyi, gak berani menghadap Tuhan. Karena sadar bahwa dia tidak layak. Adam sadar dia sembunyi. Adam, no. Tetapi ketika Yesus mati dan bangkit, maka hubungan itu dipulihkan kembali. Manusia kembali dengan penuh keberanian dikatakan dapat menghampiri Allah. Karena jalan itu sekarang sudah terbuka. Satu ayat lagi. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Haleluya. Saudara jangan takut. Haleluya. Tahta Allah itu sekarang bukan tahta yang menakutkan. Bukan tahta yang menghakimi. Tetapi menjadi tahta kasih karunia. Haleluya. Tahta yang dekat dan akrab dengan kita. Sehingga dikatakan setiap saat kita bisa datang menghampiri tahta itu. Untuk apa? Untuk mendapatkan pertolongan. Haleluya. Siapa di sini yang perlu ditolong Tuhan? Setiap rumah tangga punya masalah. Kita semua butuh pertolongan Tuhan. Dan kita bersyukur sekarang tahta itu sudah terbuka untuk saudara dan saya datang kepada Tuhan. Karena karya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tapi ceritanya belum berakhir. Mari kita lihat yang keempat. The love rekindled. Rekindled itu artinya dinyalakan kembali. Ini yang Tuhan inginkan dari saudara dan saya. Bukan hanya, oh ya wes, kita damai, salaman. Mari gitu jalan sendiri-sendiri. Banyak orang kan begitu, oh diperdamaikan, damai, salaman. Tapi hatinya masih dongkol, masih. Bukan itu. Yang Tuhan inginkan, yaitu Tuhan ingin diam kembali membina hubungan yang dekat dengan manusia. Tuhan ingin supaya hubungan kasih yang pernah ada di Taman Eden sekian ribu tahun yang lalu, sekarang kembali dan makin indah. Bukan saja kembali, tapi makin indah. The love must be rekindled again. Dinyalakan lagi. Saya bacakan ya, dalam Kidung Agung pasal 4 ayat 16. Bangunlah, hai angin utara, dan marilah, hai angin selatan. Bertiuplah dalam kebunku, supaya semerbaklah bau rempah-rempahnya. Semoga kekasihku datang ke kebunnya dan makan buah-buahnya yang lesat. Ini perkataan mempelai pria. Kidung Agung itu lagu cinta ya, antara seorang mempelai pria dan wanita. Gambaran Kristus dengan gereja. Dan mempelai pria di sini berkata, mari bertiuplah hai angin utara, hai angin selatan. Bawalah bau-bau yang semerbak, yang harum di dalam kebun ini. Supaya kekasihku datang dan bersekutu dengan aku. Kidung Agung itu settingnya taman. Kalau sudah membaca Kidung Agung,
Itu kisah cinta di sebuah taman. Settingnya itu setting taman. Kalau dibuat drama itu taman itu. Apa maksudnya di sini? Di sini kita bisa melihat bagaimana hati Tuhan. Tuhan bukan cuma mau, oh ya beres, kamu sudah jadi orang benar ya. Oke ya, bisa masuk surga ya. Bukan. Tapi yang Tuhan mau, yaitu kita memiliki hubungan kasih dengan Dia. Ini saudara mesti ingat. Saya diingatkan lagi saudara-saudara. Bagaimana kehendak Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Melayani Tuhan baik, berkorban baik, datang ke gereja baik. Saudara memberi perpuluhan, menyumbang baik. Tapi yang terbaik Tuhan minta hati saudara. Tuhan mau ada waktu di mana your love rekindled again. Kasih saudara dinyalakan lagi. Angin bicara tentang Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus berhembus. Menghembusi angin cinta itu dalam hati kita. Sehingga kita bisa mengasihi Dia lebih dari segalanya. Layani Tuhan dengan kasih, berkorban dengan kasih, beribadah dengan kasih. Ketika kita mengasihi Tuhan, segalanya tidak akan menjadi berat. Tapi ketika kita kehilangan kasih, segalanya hubungan kita dengan Tuhan akan turun satu derajat menjadi sebuah kewajiban saja. Obligation. Coba saudara renungkan perkataan saya ini. Ketika kita mengasihi Tuhan, sama kalau saudara mengasihi seseorang, saudara melayani itu pasti dengan sukacita. Tapi coba kalau kasih itu sudah mulai hilang, saudara pasti akan ngomel-ngomel melayani. Dengan Tuhan juga sama. Mari kita rekindle again our love. Biarlah kasih kita ini di-rekindle, dinyalakan lagi, dihembusi sehingga menyala lagi oleh pekerjaan Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menyala-nyala kembali dalam hati kita. Karena ini yang menjadi sasaran Tuhan. Dia ingin menikmati hubungan kasih itu. Tentu bukan di Taman Eden yang pernah ada di sana. Yang sudah tinggal kenangan. Tapi di Taman Eden yang baru. Tentu sekarang hanya rohani saja. Tapi satu saat akan jasmani. Nah itulah poin yang kelima saudara. Yang akan saya sampaikan. And the love continued forever. Dan kasih itu akan berlanjut, bukan hanya berhenti di dunia ini, tapi akan berlanjut selama-lamanya di Taman Eden Samawi, di Taman Eden Sorgawi. Ya toh? Tuhan Yesus kan ngomong, hari ini juga engkau akan bersama dengan aku di Taman Eden. Jadi Taman Eden itu ada itu. Tapi Taman Eden Sorgawi. Saya berapa kali mendengar kesaksian orang-orang yang sempat ya mendapatkan, ya enggak tahu mungkin dia mengalami sesuatu, dia dibawa oleh Roh. Dan dia menyaksikan sebuah taman yang indah, dikatakan. Taman yang luar biasa. Nah ini betul memang, Taman Eden itu ada, saudara. Jadi nanti kalau saudara mudah-mudahan semua hidup sampai Tuhan Yesus datang, ya kita semua tidak mau alami kematian. Kalau Tuhan Yesus datang, saudara belum meninggal ya sudah diubahkan, tidak mengalami kematian. Tapi kalau Tuhan izinkan kita meninggal lebih dulu, kita masuk ke Taman Eden, saudara. Dan bukan hanya sementara tapi sampai selama-lamanya. Kota Yerusalem baru penuh dengan taman yang indah, keindahan-keindahan yang luar biasa. And the love continued forever. Kita akan selama-lamanya di Taman Eden Sorgawi itu menikmati hubungan yang indah di dalam Tuhan. Di dalam Kristus Yesus. Kasih. Makanya Paulus berkata, iman, pengharapan, dan kasih. Iman akan berakhir, pengharapan akan berakhir, tapi kasih akan ada selama-lamanya. Dan itulah nanti hubungan kita di sorga bersama dengan Tuhan kita. In the garden, di Taman Eden Sorgawi, kita bersama-sama dengan Dia sampai selama-lamanya. Dan tidak akan terpisah lagi. Oleh sebab itu, sebagai kesimpulan khotbah ini, Tuhan mau kisah kasih kita dengan Tuhan berlanjut terus. Mulai dari dunia ini sampai di surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati.